Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Julhamdi. Saya dari kelas 3B1 angkatan 2020 dengan NIM 2200302114. Ini saya menjelaskan buku kewirausahaan 2 saya berjudul Persiapan Fondasi Etika dan Hukum Berbisnis. Di sini produk atau jasa saya makanan dan minuman. Unit usaha saya Barbar Cafe. Pertama ada langkah-langkah diidentifikasi isu-isu etik dan legal yang dihadapi perusahaan baru. 1.1 Budaya etik yang kuat dibangun pada perusahaan dapat mencakupi yang saya setuju lead by example. Yang kedua, budaya etik yang kuat dapat mencakupi akses modal yang lebih baik, reputasi merek yang lebih baik. 1.2 Notaris untuk perusahaan mengetahui masalah permulaan dan bahwa dia telah berhasil mendampingi pengusaha melalui proses awal sebelumnya. 1.3 Perjanjian dengan para founders mencakupi sifat bisnis prospektif dan bentuk hukum kepemilikan bisnis dan identifikasi setiap kekayaan intelektual yang masuk ke bisnis. 1.4 Perselisihan hukum dihindari dengan hindari undercapitalization dan tetapkan standar. Kedua, memilih bentuk organisasi bisnis yang dapat mencakupi yang saya pilih sole proprietorship atau kepemilikan tunggal. 2.2 Isu-isu dipertimbangkan dalam memilih bentuk hukum dalam kepemilikan bisnis. Isu-isunya biaya pendirian dan pemeliharaan formulir hukum. Yang kedua, pertimbangan pajak. Ketiga, mendapatkan lisensi dan izin usaha. Persyaratan izin usaha dapat mencakupi yang saya setujui syarat pengajuan SIUP online untuk perseroan terbatas. 3.2 Izin pajak penjualan. Izin pajak penjualan diajukan pajak sebelum pajak pertambahan nilai atau PPN yang dipungut atas transaksi penjualannya. 3.3 Izin kerja. Izin dan izin kerja profesional dan pekerjaan. Mencakupi Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 18 Tahun 2016 tentang pendaftaran usaha pariwisata atau Permenpar 18 2016. Yang kedua, Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 10 Tahun 2018 tentang pelayanan perizinan usaha terintegrasi secara elektronik sektor pariwisata. Yang ketiga ada UUD Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan. Yang terakhir ada Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 18 Tahun 2016 tentang pendaftaran usaha pariwisata. Demikianlah buku KWU saya yang ke-7 dan saya lanjut ke buku KWU saya yang ke-8. Oke, buku KWU saya yang ke-8 judulnya Menilai Kekuatan dan Kewajiban Keuangan Perusahaan Baru. Sini unit usaha saya Barbar Cafe, produk atau jasa makanan dan minuman. Tanggal dibuatnya 15 November 2022. Pertama ada identifikasi pengelolaan keuangan. 1.1 Tujuan keuangan perusahaan diidentifikasi dengan profitabilitas, likuiditas, efisiensi dan stabilitas. Profitabilitas saya statusnya baik, likuiditas baik, efisiensi baik, dan stabilitas saya sedang. 1.2 Proses pengelolaan keuangan diidentifikasi preparasi laporan pendapatnya baik, neracanya sedang, dan laporan cash flow baik. Preparasi perakiraan keuangan, pendapatan saya baik, pengeluaran saya sedang, dan belanja modal baik. Yang ketiga ada preparasi performa laporan keuangan, laporan performa pendapatan saya baik,
Performa neraca sedang dan performa cash flow-nya baik. Jadi ada analisa berjalan dari hasil keuangan. Rasio analisnya baik, mengukur hasil dibandingkan rencana baik, dan mengukur hasil-hasil dengan norma industri sedang. 1.3 laporan historis keuangan identifikasi, laporan keuangannya baik, neracanya sedang, cash flow-nya baik. Perakiraan keuangan diidentifikasi, laporan keuangan historis perusahaan diikuti oleh persiapan perakiraan baik. Perkiraan penjualan untuk perusahaan baru didasarkan pada perkiraan penjualan dan rata-rata industri yang baik atau pengalaman memulai usaha sejenis, hasilnya baik. Perkiraan penjualan untuk perusahaan yang ada didasarkan pada catatan penjualan terdahulu, kapasitas produksi dan permintaan produk saat ini, dan faktor apapun yang akan mempengaruhi kapasitas produk dan permintaan produk masa depannya. Statusnya baik. Yang kedua, identifikasi proforma laporan keuangan. 2.1 laporan proforma diidentifikasi, proforma laba ruginya sedang, proforma pendapatan baik, proforma neraca sedang, dan proforma arus kas baik. 2.2 rasio analis diidentifikasi, likuiditasnya baik, efisiensi operasinya sedang, profitabilitasnya baik. Rekomendasinya, bisnis kafe ini sudah bisa beroperasi dan layak dijalankan. Demikianlah buku KW saya yang ke-8, dan lanjut ke buku KW saya yang ke-9. Judulnya mengembangkan dan mengelola tim usaha baru. Ini usahanya bisnis kuliner, produk atau jasanya bar-bar kopi. Langkah-langkahnya, rencana staffing, kriteria kerjanya pada kategori okupasi, tanggung jawab okupasi, tugas okupasi, dan persyaratan okupasi, kebutuhan pelatihan okupasi, jumlah tenaga kerja, perakiraan mulai bekerja, dan full time equivalent, dan perkiraan durasi kontrak. Yang kedua ada rekrutmen, pelantikan, pelatihan, dan mempertahankan tim. Rencana seleksi dibuat berdasarkan kriteria seleksi, kebutuhan bisnis, dan persyaratan hukum. Rencana seleksinya mengiklankan lowongan untuk kebutuhan staf dan mengembangkan pertanyaan wawancara pelamar terpilih, dan jadwalkan wawancara dan beritahu orang yang relevan tentang waktu, tanggal, dan tempat. 2.2 proses seleksi dilakukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur bisnis, mencakupi proses wawancara dan menilai kandidat berdasarkan kriteria seleksi yang disepakati. Kedua, memperbaiki bias dan penyimpangan dari prosedur yang telah disepakati dan bernegosiasi untuk kandidat pilihan. Tapi dokumentasi yang diperlukan sesuai dengan prosedur organisasi dengan memperhatikan kerahasiaan dan persyaratan privasi. 2.3 internalisasi atau induksi anggota tim dilakukan untuk menyadari tanggung jawab dan persyaratan kinerja mereka sesegera mungkin dan mengambil kesempatan untuk melatih anggota tim yang tidak terbiasa dengan prosedur bisnis. Internalisasinya atau induksi anggota tim mencakupi menyediakan kandidat yang berhasil dengan kontrak kerja dan dokumentasi lainnya. Yang kedua, memberitahu manajer dan staf tentang tanggal mulai kandidat dan membuat pengaturan administratif yang diperlukan untuk pembayaran dan catatan karyawan. Ketiga, memenuhi kewajiban hubungan industrial. 3.1 hak dan kewajiban di tempat kerja dari pemberi kerja dan karyawan diidentifikasi sesuai dengan persyaratan hukum dan kode praktik. Hak dan kewajiban di tempat kerja dari pemberi kerja dan karyawan mencakupi hak memperoleh upah, hak mendapatkan kesempatan dan perlakuan yang sama, hak memiliki waktu kerja yang sesuai, dan hak mendapatkan kesehatan dan keselamatan kerja, hak mendapatkan kesejahteraan. Kewajiban ketaatan dan kewajiban loyalitas. 3.2 prinsip hubungan industrial dikembangkan secara positif dan konstruktif. Prinsip hubungan industrial mencakupi kemitraan yang saling menguntungkan,
pekerja atau buruh dan pengusaha sebagai mitra yang saling tergantung dan membutuhkan. Yang kedua, hubungan fungsional dan pembagian tugas. Ketiga, kekeluargaan. Keempat, peningkatan produktivitas, dan yang terakhir, peningkatan kesejahteraan bersama. 4. Mengelola staf. 4.1 alasan pengembangan staf diidentifikasi atas efisiensi, konsistensi, mengatasi kelemahan, dan kepercayaan diri. 4.2 strategi dan program pengembangan staf dikembangkan, memberikan kesempatan pada setiap karyawan untuk menyalurkan ide dan gagasan pribadi mereka. Lalu program pengembangan stafnya pengembangan profesi. 4.3 program pelatihan dilakukan, orientasi pekerjaan in service education. 4.4 evaluasi dilakukan terhadap strategi dan program pengembangan staf. Dievaluasi. Evaluasinya pertama diidentifikasi dan libatkan pemangku kepentingan utama dan jelaskan kegiatan dan tujuan pengembangan staf. 5. Meninjau kinerja tim. 5.1 hasil kinerja diidentifikasi kesesuaiannya dengan kinerja bisnis. Hasil kinerjanya ada 2. Yang pertama, pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Yang kedua, kualitas barang dan jasa. 5.2 kompetensi diidentifikasi untuk meningkatkan kinerja tim. Yang pertama, pengetahuan. Yang kedua, keterampilan. 5.3 tingkat pergantian staf diidentifikasi. Tingkat pergantian stafnya kurang dari 15% atau rendah. 5.4 kekompakan tim diidentifikasi dalam meningkatkan kinerja proyek secara keseluruhan. Kekompakan tim, kerjasama, dan kompetisi bekerja sama. Selanjutnya ada rencana staffing organisasi atau proyek. Berbar Kopi, alamatnya di Cawang. Ada tabel total tenaga kerja yang diantisipasi. Kategori okupasinya ada barista, head store, admin, dan kasir. Tanggung jawab seorang barista mempertahankan rasa minuman. Tugasnya membuat pesanan minuman, konsisten dalam membuat minuman, melayani customer dengan ramah, menjaga kebersihan kedai kopi, dan bisa berkomunikasi dengan baik. Persyaratan seorang barista minimal bekerja di bidang yang sama selama 6 bulan, dapat mengoperasikan mesin kopi, dan memiliki basic latte art. Kebutuhan pelatihannya training dengan mesin kopi agar dapat beradaptasi. Jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan 5. Perkiraan mulai bekerja 1 Januari 2022 dan full time equivalentnya 48 jam per minggu, dan perkiraan durasi kontraknya 6 bulan. Head store tanggung jawabnya mengontrol keadaan toko. Tugasnya mengawasi keadaan stok, mengontrol para barista yang sedang bekerja, dan mengembangkan coffee shop, membuat schedule yang efektif. Persyaratannya pendidikan minimal S1 atau D3, dapat menggunakan Microsoft Excel. Orientasi toko agar dapat mengetahui tentang toko. Jumlah tenaga kerjanya 1, dan perkiraan mulai bekerjanya 1 Januari 2022, dan full time equivalentnya 40 jam per minggu, dan langsung durasi kontraknya 1 tahun. Admin tanggung jawabnya memegang akun sosial media dan akun all shop. Tugasnya mempunyai kreativitas untuk membuat poster yang akan diposting di sosmed, merespon customer yang menghubungi lewat sosial media, merencanakan dan mengambil bagian acara promosi, dan menyusun dan membuat anggaran belanja. Persyaratannya kreatif, update, dan tahu tentang tren yang terbaru. Kebutuhan pelatihannya desain untuk promosi di sosial media. Jumlah tenaga kerjanya yang dibutuhkan 1, dan mulai bekerja 1 Januari
2022 dan full time equivalentnya 40 jam per minggu. Dan durasi kontraknya 6 bulan. Dan selanjutnya kasir. Tanggung jawab seorang kasir bisa menghitung penjualan dan memiliki skill akuntabilitas. Tugasnya mengelola transaksi pelanggan, dan kedua memindai barang, menerima kas dan mengembalikan uang kembalian, mengumpulkan berbagai jenis pembayaran, mengeluarkan bukti transaksi atau pembelian, dan melakukan silang produk dan perkenalan produk baru. Persyaratannya seorang kasir menguasai komputer dan software. Kebutuhan pelatihan bisa menjalankan proses penjualan dan melakukan pencatatan atas semua transaksi. Jumlah ketenaga kerjanya 1 dan mulai bekerjanya 1 Januari 2022. Dan full time equivalentnya 48 jam per minggu. Dan durasi kontraknya dikontrak 3 bulan. Demikianlah buku KWU saya dari 1 sampai 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.